Binatangnya di mana? Jangan tanya aku udah stres. Dadah. Hai teman-teman, selamat datang kembali. Jadi ini udah jam 4, hampir jam 4 kayaknya. Iya, 3:42 dan aku nggak bisa tidur. Dan tiba-tiba aku keinget kalau misalnya aku belum bikin video tentang pendatang baru yang memang datangnya telat. Daripada aku tidur-tiduran aja di kasur, let's get right into it. Kita transisiin dulu. Asai. Hai teman-teman. Udah, ini cuma dipakai buat prop doang. Jadi, seperti yang udah aku infokan tadi, ada 2 penghuni baru yang datangnya telat, tapi seperti yang bisa kalian lihat, nggak ada apa-apa, jatuhnya kayak terrarium, nggak ada binatangnya. Binatangnya di mana? Jangan tanya aku udah stres. Tapi masa iya sih guys, penghuni baru nggak kenalan dulu? Teman-teman, perkenalkan, Kala. Namanya diambil dari bunga kala lili, dia adalah Western Hognose, jantan Arctic albino, umurnya baru sekitar 5-6 bulanan. Lucu banget ya astaga, mungil sekali. Kok nggak mau nengok kamera sih? Mungil sekali. Yang kedua, perkenalkan Noah. Nama dia juga diambil dari bunga magnolia lebih tepatnya. Dan dia adalah Grey Fox-head albino. Kalau nggak salah, Grey Fox-head albino. Ada Arctic juga. Umur Nola dan umur Kala sebenarnya sama-sama sekitar 5-6 bulanan. Tapi kalian bisa lihat sendiri ukurannya jauh lebih besar Nola, karena Nola itu betina dan memang sepertinya hampir di semua spesies reptil atau spesies ular yang betinanya tuh jauh lebih besar gini guys. Kalau kalian nanya kenapa sih aku pilih Hognose, padahal aku udah punya BP yang sangar, yang gede, itu karena jujur aku jatuh cinta banget sama mukanya yang gemes. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Hihi, gemes sekali bukan? Jadi hidung dia itu naik ke atas gitu, makanya namanya hognose, karena hog itu basically artinya babi ya guys. Dan ini hidungnya tuh sedikit kayak babi. Lucu banget. Selain itu juga mereka unik banget. Jadi, oh, Kala lagi masuk. Oh, hai. Dan yang bikin aku lebih suka lagi itu karena mereka tuh lumayan jarang di Indo guys. Kalau dibandingkan sama Ball Python yang udah punya lebih dari 2000 morph sepertinya di dunia ya, Hognose itu kayaknya sebanyak-banyaknya paling baru 100-an, 200-an yang aku tahu, dan setengahnya atau mungkin lebih itu tuh masih sangat amat rare. 2 yang aku punya ini bisa dibilang salah satu morph commonnya mereka, dan mereka ukurannya kecil banget guys. Meskipun memang Nola nanti ujung-ujungnya bakal 1 meter juga. Cuman lucu banget kan guys, ini kecil mungil gemas gitu. Nah sebenarnya di awal ekspektasi aku tuh mereka bakal menjadi companion aku yang lucu dan menggemaskan dan anteng, karena aku udah research, percayalah aku udah research guys. Dan kalau dilihat dari video-video orang, mereka tuh masih kelihatannya lumayan anteng loh guys. Cuman aku nggak expect aja ternyata aku harus mengalami ujian yang sangat berat beberapa hari setelah mengambil mereka dari breeder. Karena ekspektasi aku di saat aku decide buat ambil mereka itu kayak akhirnya aku punya temen di kamar. Bangun tidur bisa lihat mereka, kalau lagi kerja istirahat capek bisa lihat mereka. Taunya, apalagi jujur aja aku adalah helicopter parent. Aku tuh setiap hari mau ke Temi, mau ke mereka berdua itu pasti hari-hari ngecekin terus suhunya, humidity-nya, terus apakah mereka aman, water dish-nya perlu di refill atau enggak. Pokoknya aku tuh bisa dibilang panik kalau misalnya ada tanda-tanda yang gak bener dari mereka. Cuman gimana liatnya kalau misalnya mereka sembunyinya di tempat yang aku gak bisa raih. Makanya itu aku spend hari ini khusus untuk beresin kandang ini supaya bisa dipakai sebagaimana mestinya. Dan meskipun memang habis baterai guys, ya udahlah aku minta maaf ya. Pakai apa ya? Pakai HP deh. Bentar. Ini ya. Jelek anjir, ya udahlah nggak usah sama sekali. Ya pokoknya intinya meskipun memang harga foamnya lumayan menguras dompet lah, cuman
harapan aku tuh semoga setelah aku menghilangkan foam itu dan menambahkan sekat dan banyak banget pokoknya rintangannya, mereka udah nggak bisa menyatu lagi karena mereka tuh sebenarnya lumayan teritorial guys. Mereka tuh main sendiri-sendiri, nggak mau digabungin. Jadi aku bingung banget kenapa mereka tuh selalu ngumpul di belakang. Kayak padahal aku udah bener-bener nyekatin semuanya, aku bingung banget. Yang lebih anehnya lagi, ini tuh kandang Nola dan ini kandang Kala. Tapi setiap kali mereka ngumpul di belakang, ujung-ujungnya tuh mereka cuman kayak begini. Jadi Nola itu di kandang Kala dan Kala di kandang Nola. Guys, apakah perlu aku pindahin aja Nola di sini, Kala di sini, biar mereka nggak ngumpul gitu loh, biar mereka happy dengan lingkungan mereka masing-masing. Karena menurut aku ini udah lumayan gede buat mereka dan substrate-nya pun sudah tebal gitu loh, jadi mereka burrowingnya enak. Aku yakin di komen pasti bakal banyak banget yang ngomong kandangnya kegedean. Kandang ini akan aku pakai seumur hidupnya mereka, karena aku rasa kalau misalnya aku taruh di kandang yang seperti rack system itu rada-rada kurang ya guys ya. Jadi seperti itu. Tapi aku tetap happy sih guys. Hognose ini bisa dibilang salah satu dream petnya aku dan sekarang aku punya 2. Semoga setelah ini aku tidak banyak ngecek lagi dan semoga setelah ini mereka tidak bisa dan tidak akan membobol kandang mereka lagi. Sepertinya sekian video perkenalan mereka. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau nonton. Semoga kalian suka meskipun lagi lightingnya mati. Aku nggak ngerti lagi guys. Setiap video ada aja masalahnya. Ya cuman semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke grup keluarga, grup kelompok, grup angkatan, semuanya ya. Dan stay tune terus untuk video-video aku berikutnya. Dadah! Kita pindahin dulu guys. Dadah! Dadah! Aku lagi ngedit videonya, aku lupa banget. Kalau kalian sadar tadi di videonya itu ada jeda dan kamera angle dan semuanya berubah, termasuk isi kandang dari Kala dan Nola. Karena aku harus rombak itu dulu. Jadi aku kayaknya bakal put di penghujung video aja biar ketahuan siapa yang nonton sampai akhir, siapa yang enggak. Buat teman-teman yang masih nonton videonya sampai sekarang, enjoy the show. Selamat menonton. Kalian harus lihat mereka sembunyinya di mana. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Di belakang foam background anjir. Lihat dong, kelihatan nggak sih guys? Soalnya kelihatan deh. Yang satu lagi di mana? Sama guys. Di belakang background juga guys. Terus kalau udah kayak gini aku harus gimana guys? Seperti yang bisa kalian lihat di sini nggak ada apa-apa. Mau aku obrak-abrik pun di tanahnya tidak akan terlihat apa-apa. Karena tebak mereka di mana? Ya betul, mereka di belakang sini. Jadi misi hari ini adalah untuk membongkar enclosure baru mereka dan menghilangkan foam background itu karena sepertinya foam background itulah yang mengganggu. Kalian harus tahu aku susah payah nyekat-nyekatin. Ya sudah lah ya. Ini juga aku sampai bener-bener yang kayak sekatnya tuh nggak cuman di samping-samping doang guys, tapi di bawah-bawahnya juga pakai PVC dan aku kira PVC itu bakal bisa ngestop mereka. Ternyata aku salah. Yesus. Masih ada lagi nggak sih? Udah ya. Dapat sudah biang pertamanya guys. Betapa senangnya dia habis ngumpet di situ. Penghuni 1 berhasil kita singkirkan dan kita ambil. Sekarang kita lanjut ke penghuni yang kedua. Kalian bisa lihat di sini bener-bener sebanyak itu aku naruh sekat-sekatan biar mereka tuh nggak bisa lolosin ini. Cuman ternyata aku tetap gagal guys. Ternyata mereka memang sehandal itu.
Sumpah ini aku angkat aja nggak bisa, kok mereka bisa ya? Terangkat sudah guys sekatnya. Oke, ini juga bagian sini udah aku sekat-sekatin atas bawah dan tidak ada gap. Aku udah bener-bener make sure. Tapi ternyata mereka masih bisa ngambil loh, gila banget coy. Coba kita main peekaboo-peekabuan kali ya sama dia. 1, 2, peekaboo. Lihat. Aduh susah kelihatannya nih guys. Tuh langsung kelihatan. Mau kemana? Nggak boleh kemana-mana. Lagi proses penangkapan coy. Aduh dia berhasil kabur, tidak. Iya. Ini dia suspek kedua kita guys. Yang dari kemarin kabur-kaburan. Kita kasih cinematic shot dulu kali ya. Anjay. Aku dari kemarin bener-bener ngabisin waktu aku memburu mereka berdua. Karena ternyata sesusah itu ya guys. Hey, setidaknya mereka sudah keluar sekarang dan bisa diambil. Karena kalau tidak aku bakal lebih stres lagi. Tanpa berlama-lama lagi aku sudah muak dengan keberadaan foam background ini. Meskipun harganya luar biasa hebat ya teman-teman. Cuman sepertinya lebih baik aku mencabut ini dua dan bisa menjaga keberadaan ular-ularku daripada aku harus tetap biarkan mereka di sini dan ular-ularku akan kembali lagi ke tempat persembunyian mereka. Oke, kali ini videonya selesai beneran. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga suka. Sesuai sama yang udah aku bilang tadi, jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share. Jangan lupa share juga ke grup keluarga, grup angkatan, grup muda-mudi, semuanya. Ini udah jam 6 pagi guys. Aku ngantuk. Terima kasih teman-teman. Dadah.